wabarakatuh. Liridha'illahi ta'ala wa ila hadratil Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratil musannif hadzal kitab ila hadratil masyayikh wa muassis. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-musannifu rahimahum wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah 'alayya futul 'arifina bi hikmatika wansur rahmata wa dzakirni ma nasitu 'allimni ma jahiltu ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali setelah libur 1 minggu kurang lebih berkaitan dengan Idul Adha. Kita mulai lagi ngaji kita tentang Jurumiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fi'lul mudhari'u lan fi'il mudhari'. Wal fi'lul mudhari'u lan fi'il mudhari'. Contohnya nahwu yadribu zaidun. Contohnya yadribu zaidun wa yahsya amrun wa yarmi bakrun. Upamane lafal yadribu zaidun wa yahsya amrun wa yarmi bakrun. Maknane yadribu lagi utawa bakal mukul sapa zaidun zaid. Lagi utawa bakal mukul sapa zaidun zaid. Wa yahsya amrun lan lafal yahsya amrun maknane yahsya amrun yahsya lagi utawa bakal wedi sapa amrun Umar. Wa yarmi bakrun lan lafal yarmi bakrun maknane yarmi lagi atau bakal mbalang, melempar, sedang atau akan melempar. Yarmi lagi atau bakal mbalang sapa bakrun bakar. Wal fi'lul mudhari'u tadi. Ini berkaitan kemarin dengan uraian atau tanggapan dari kalimat awalnya adalah fa'ammal dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadi'a. Bahwa tanda dhammah itu digunakan ketika beberapa kalimat itu dalam kondisi rofa. Yaitu kemarin isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim dan fi'il mudhari'. Yang kemarin disebutkan sebagai wal fi'lul mudhari' alladzi lam yatasil bi akhirihi syai'un. Fi'il mudhari' yang tidak ketemu apa-apa. Ya, murni fi'il mudhari' saja. Fi'il mudhari' tidak digabungkan dengan tambahan-tambahan lain. Ya tentu akan ketemu dengan kalimat lain dalam ini nanti fa'ilnya, tapi bukan itu yang dimaksud. Ya dhamir bukan fi'il yang ketemu, jadi fi'il mudhari' yang masih ori ya, belum ada tambahan apa-apanya. Nah itu contohnya di sini adalah contoh yadribu zaidun. Yadribu ketemu zaidun ya betul, tapi antara yadribu dan zaidun itu dua kalimat yang terpisah. Nanti ada fi'il mudhari' yang ketemu sesuatu sehingga seperti sebuah kalimat tetapi itu terdiri dari fi'il mudhari' plus lainnya. Nah yang yadribu zaidun itu adalah fi'il yadribunya khususnya. Itu fi'il mudhari' yang tidak ketemu dengan apa-apa atau yang tidak ada tambahan apa-apa. Walaupun dalam contoh itu jelas fi'il mudhari' ketemu dengan zaidun. Tapi ketemu dengan zaidun itu bukan yang itu ya. Jadi kita lihat yadribu zaidun.
Ya, yadribu zaidun itu fi'il mudhari, yadribunya fi'il mudhari. Ya, yang rofa itu nanti dijelaskan kenapa rofa dan apa tandanya. Yang kita bisa lihat dalam yadribu ya, baknya harokatnya dhammah. Ya. Jadi itu secara dilihat dari strukturnya, kedudukannya, yadribu itu rofa. Nah, maka kalau sudah dikatakan rofa, tandanya apa? Ya, tandanya adalah harokat dhammah. Kemudian ada yahsya amrun sama. Yahsya adalah fi'il mudhari yang itu rofa dan bertanda dhammah. Hanya yahsya nggak ada dhammahnya ya. Alif layinah setelah shin itu. Jadi itu yahsya itu huruf sebenarnya ya, ho, shin, alif layinah. Dan alif layinahnya seperti kemarin tidak ada harokatnya. Kemudian juga yarmi. Ya, ro, mim, ya sebenarnya. Tapi yarmi, tidak yarmiu. Nah itu. Kita lihat sekarang uraian dari contoh-contoh tadi. Fayadribu mongkau telafal yadribu iku fi'lun mudhari'un fi'il mudhari'. Yadribu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang marfu'un kang dirofa'ake apa fi'il mudhari'. Yadribu kang dirofa'ake apa lafal yadribu juga boleh. Dirofa'ake dengan tanda apa? Bidhammati kelawan dhammah ad-dhahirati kang pertelo. Lafal yadribu itu fi'il mudhari'. Ya. Walaupun memang kemarin kita diberi sedikit tanda sebuah kalimat itu fi'il apabila ada qad, sin, saufa, tak taknis, asakinah. Yadribu enggak ada itu semua yang enggak ada qadnya. Dalam contoh tadi tidak ada qad, tidak ada sin, tidak ada saufa, tidak ada tak taknis. Ya, tetapi ini nanti kita akan mengenal itu sebagai fi'il mudhari'. Yadribu itu fi'il mudhari'. Kita saat ini terima saja dulu ya, enggak ada qadnya, enggak ada sin, itu kok fi'il ya, ini fi'il mudhari'. Nanti dalam pembahasan berikutnya akan kita ketahui semacam itu. Terus fi'il mudhari' yang rofa, ya. Kenapa rofa? Yadribu kok rofa? Kenapa? Nanti akan diketahui bahwa untuk contoh misalnya seperti lafal yadribu zaidun, yadribu itu rofa kenapa? Karena yadribu tidak ada yang menasabkan dan tidak ada yang menjazmkan. Jadi atau dengan kata lain yadribu sebagai awal kalimat. Nah, kalau awal kalimat berarti kan tidak ada yang mendahului. Tidak ada faktor yang mendahuluinya. Tidak ada yang menasabkan, tidak ada yang menjazmkan. Maka i'rabnya lafal yadribu adalah rofa. Oke. Kalau sudah demikian, rofa tandanya apa sekarang? Dhammah, bidhammatid dhahirah. Yang kita bisa lihat karena dhahirah jelas fakta, ya maka dhammahnya yang di mana? Yang ada pada harokat ba. Kalau yadribu yang seperti itu diharokati atau dibaca, maka yadribu ba-nya itu kalau ditulis maka ada harokat dhammah, kalau dibaca keluarnya bu. Nah, bu itu kan berarti dhammah. Nah, dhammahnya ba itu sebagai tanda bahwa yadribu itu rofa. Jadi saling berkesinambungan. Ya. Jadi kalau yadribu itu rofa apa nasab misalnya. Rofa, kenapa rofa? Nah, kalau sudah rofa maka tandanya apa? Dhammah ya. Jadi harus nyambung tuh kaitan itu bahwa yadribu itu rofa. Kenapa rofa? Karena enggak ada yang menasabkan dan menjazmkan. Nah, kalau seperti itu maka akibat berikutnya harus ada tanda berupa dhammah yaitu yadribu. Ya kita bisa melihat bahwa yadribu itu rofa. Kok taunya rofa? Walaupun enggak ada harokatnya kita tahu. Ya, tanda dhammah itu kan akan kita ketahui setelah diharokati atau setelah dibaca. Kalau tulisan saja ya, dot, ro, ba enggak diharokati kan baknya mau bu apa ba apa bi atau sukun. Kita tahu yadribu ada zaitun. Nah, ini karena enggak ada menasabkan menjazmkan ini rofa. Maka kaitan dengan itu kalau sudah dikatakan rofa maka tandanya harus dhammah. Yadribu. Dhammatin bidhammatil dhahirati. Dhammah yang pertelo, yang jelas,
Jelas itu ya tadi secara harfiah kalau ditulis ya ada harokat domahnya, kalau dibaca keluar bunya itu, nah itulah berarti jelas nyata ada semacam itu. Kemudian berikutnya contoh berikutnya apa tadi adalah Yahsya Amrun gitu ya. Wa Yahsya lafal Yahsya iku marfuun dirofa'ake. Demikian pula lafal Yahsya adalah sebenarnya sama dengan yadribu, sama apanya? Sama fi'il mudhoreknya. Yahsya adalah fi'il mudhorek. Sama juga bahwa Yahsya itu rofa. Kok rofa bagaimana? Sebelum kita bicara tandanya apa yang menyebabkan Yahsya itu rofa? Yaitu karena, sekali lagi sama dengan yadribu, alasannya karena tidak ada yang menasabkan dan tidak ada yang menjazmkan. Maka i'rabnya rofa. Nah sekarang tanda rofaknya apa kalau sudah? Ya contoh saya daftar di MTS, saya siswa MTS. Maka pada hari-hari tertentu saya harus punya atribut yang sesuai dengan status saya sebagai anak MTS, anak SMP. Apa misalnya saya pakainya baju putih, celananya biru misalnya. Ya, saya sudah daftar di MTS, saya sudah daftar di SMP. Maka pada saat-saat tertentu saya harus beratribut berbaju sesuai dengan status saya sebagai anak SMP, anak MTS. Misalnya tadi baju putih, bawahnya biru. Itu saling menyambung itu. Jadi enggak salah kalau misalnya saya daftar di MTS pada hari tertentu, saya pakainya sarung, nah itu mungkin salah. Atau saya pakainya putih dan abu-abu, nah itu. Padahal kita tahu bahwa putih abu-abu itu warna khasnya, seragam khasnya SMA, MA, SMK, sementara seragam khasnya SMP, MTS adalah putih biru. Maka kalau saya daftar di SMP, maka baju saya adalah putih biru. Nah itu sama, kalau Yahsya itu sudah disebut sebagai rofa, maka tandanya harus pas dhammah. Ya begitu. Hanya di sini dhammahnya wa Yahsya lafal Yahsya iku marfuun dirofa'ake apa lafal Yahsya. Tanda rofaknya bidhammati kelawan dhammah al muqaddarati kang dikira-kiraake. Kenapa dikira-kirakan? Dikira-kirakan itu dianggap, jadi anggapan saja. Dikira itu apa ya? Tadi dianggap. Jadi secara fisik enggak ada. Kalau tadi bidhammati dhahirati secara fisik ada. Oh ada dhammahnya. Tapi kalau bidhammatil muqaddarah berarti hanya dugaan, hanya dikira-kira saja seolah-olah. Secara fisik enggak ada dhammahnya. Wa Yahsya itu tadi Yahsya itu kan shin, setelah shin adalah alif layyinah. Alif layyinah enggak ada harokat dhammahnya. Itu disebut dengan bidhammatil muqaddarah. Itu tidak ada. Kenapa tidak bisa atau kenapa dikira-kira saja enggak ada harokat dhammahnya? Lita'adzuri krono udzur. Lita'adzuri krono udzur. Di pertemuan sebelumnya sudah kita bicarakan. Yahsya itu huruf terakhirnya adalah alif layyinah. Kalau alif layyinah itu tidak bisa berharokat. Nah, sudah gitu saja. Nah, di sini kenapa alasannya kok pakainya dhammah muqaddah, tidak dhammah yang jelas saja, yang betul-betul dhammah? Karena enggak bisa. Lita'adzuri itu karena tidak bisa. Tidak memungkinkan secara teori. Kalau kita mestinya kan Yahsya'u gitu. Nah, tapi secara teori alif layyinah tidak berharokat. Maka walaupun secara fisik alif layyinah tidak berharokat karena Yahsya tidak ada yang menasabkan dan tidak menjazmkan, maka rofa, dan oleh karena itu tanda rofanya harus dhammah. Lah bagaimana dhammah memang kenyataan enggak bisa? Maka disebut dengan istilah dhammah yang dikira-kira atau dianggap ada dhammah. Bidhammatil muqaddarah, begitu. Contoh berikutnya yang yarmi bagrun. Wa yarmi lafal yarmi. Lafal yarmi juga sama. Lafal yarmi itu fi'il mudhari' dan dibaca rofa, i'rabnya rofa.
Kenapa rofa? Ya tadi karena tidak ada yang menasabkan dan menjazmkan. Nah, yang dirofakan dengan apa? Wa yarmi talhal yarmi iku bidhammati kelawan dhammah al muqaddarati kang dikira-kiraake. Yarmi mestinya bacanya yarmiyu gitu. Kenapa enggak bisa yarmiyu? Litsaqoli krono abot. Jadi orang Arab ngomong yarmiyu itu sulit. Akhirnya ya yarmi saja gitu. Ya. Nah, saya orang Jawa, orang Indonesia ngomong yarmiyu enggak apa-apa ya. Ya terserah, kita ngomong bisa seperti itu. Tapi sekali lagi kita kan sedang belajar bahasa Arab. Ya maka mau tidak mau kita juga harus belajar tentang tradisi mereka, kebiasaan mereka. Nah, ternyata bagi orang Arab ngomong yarmi itu sulit. Karena sulit maka mereka membaca yarmi saja. Gitu. Ya maka jadilah yarmi, enggak yarmiyu. Gitu. Kita mungkin ngomong yarmiyu enggak apa-apa. Yarmiyu sama saja dengan baca yarmi, enggak berat misalnya. Kita membaca yarmiyu, yarmiya, yarmiyi mungkin ya biasa-biasa saja ya. Mungkin karena juga karena bukan bahasa yang kita pakai sehari jadi ya mungkin dianggapnya biasa saja gitu ya. Podo-podo sulitnya misalnya begitu, karena kita orang Jawa kan ngomong Arab is podo-podo angel ya gitu. Ya, tapi bagi orang Arab tadi kenapa yarmi itu tidak yarmiyu? Maka dikatakan domahnya kira-kira karena litsaqoli, karena apa ya tadi sulit, orang Arab ngomong yarmi itu sulit. Ya sudah akhirnya yarmi saja mereka. Nah, itu ketiga contoh fiil mudhari yadribu, yahsya, dan yarmi. Yadribu domahnya jelas, domahnya ada bukti fisiknya, sedangkan yahsya dan yarmi tidak nyata atau muqaddar atau kira-kira atau seolah-olah. Gitu. Wa qauluhu, sekarang kita lanjutkan. Wa qauluhu tay pengendikane ke musoneb al fi'lul mudhari alladzi lam yattasil bari syai'un. Wa qauluhu tay pengendikane ke musoneb al fi'lul mudhari alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Al fi'lul mudhari fi'il mudhari alladzi lam yattasil kang ora tetemu bi akhiri kelawan akhire fi'il mudhari apa syai'un suwiji-wiji. Sekali lagi di kitab aslinya sebelum ada komentar tadi, terakhir itu adalah wal fi'lul mudhari alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Ini ingin menjelaskan apa yang dimaksud dengan fi'il mudhari yang tidak bertemu atau tidak ada tambahan apapun. Iku ihtirozun ngrekso. Iku ihtirozun ngrekso apa qauluhu? Pernyataan fi'il mudhari alladzi lam yattasil bari syai'un itu untuk membedakan antara fi'il mudhari murni dengan fi'il mudhari yang sudah nanti dikatakan fi'il mudhari yang ada tambahan. Tambahnya apa nanti akan disampaikan. Wa qaulu ta pengendikane ke musannaf al fi'lul mudhari alladzi lam yattasil bari syai'un iku ihtirazun ngrekso apa qauluhu ngrekso amma saking fi'il idza tasola ing dalem nalikane tetemu apa fi'il idza tasola ing dalem nalikane tetemu bihi kelawan fi'il apa aliful isnaini alif makna loro. Idza tasola ing dalem nalikane tetemu bihi kelawan fi'il apa aliful isnaini alif makna loro, alif yang digunakan untuk menunjukkan bahwa pelakunya ada dua orang. Itu alif makna yang bermakna dua. Jadi fi'il mudhari alladzi lam yatal bi'ari syai'un itu adalah fi'il mudhari yang berbeda dengan antara lain berbeda dengan fi'il mudhari yang ketemu dengan alif tasniyah. Itu. Atau yang mungkin dengan bahasa yang lebih simpel kita katakan fi'il mudhari yang masih murni yang belum ada tambahan apapun. Nah ini contoh fi'il mudhari yang nanti dikatakan tadi ittasola bihi aliful isnaini.
Atau dengan kata lain, maka contoh berikut bukan fi'il mudhari' yang alladzi lam yattasil bi syai'un. Contoh yang fi'il mudhari' yang ketemu dengan aliful isna ini adalah nahu yadribani, upamanya lafal yadribani wa tadribani lan lafal tadribani. Maknane yadribani lagi atau bakal mukul sopo lanang loro. Wa tadribani lan lafal tadribani, maknane tadribani lagi atau bakal mukul siro lanang loro. Siro lanang loro boleh, sopo wadon loro boleh. Nah ini contoh yadribani dan tadribani misalnya. Yadribani dan tadribani adalah fi'il mudhari', tetapi fi'il mudhari' yang sudah ditambahkan alif tasniah. Kenapa harus ada alif tasniah? Karena memang pelakunya beda. Contoh yadribu dengan yadribani. Kalau yadribu itu berarti pelakunya seorang laki-laki. Jadi seorang laki-laki sudah memukul atau sedang atau akan memukul. Tapi kalau kenyataannya adalah yang memukul lebih atau dua orang misalnya, dua orang laki-laki, maka yadribu menjadi yadribani. Kalau yadribu sedang atau akan ada seseorang laki-laki sedang atau akan memukul, kalau yadribani dua orang laki-laki sedang atau akan memukul. Itu. Ya, maka kalau dua orang ditambahi alif tasniyah. Nah, fi'il mudhari' yang seperti ini, yang ketemu alif tasniyah ini, maka tanda rofaknya tidak pakai dhammah. Yadribu dan yadribani dua-duanya fi'il mudhari'. Bedanya adalah yang yadribu adalah fi'il mudhari' yang masih murni, yang belum ada tambahan apapun, sedangkan yadribani adalah fi'il mudhari' yang sudah ditambahkan alif tasniyah. Itu. Nunnya apa? Nah nanti nun itu dalam lafal yadribani, nun itu adalah tanda rofaknya. Jadi yadribani nggak ada dhammahnya gitu. Nun itulah sebagai tanda rofa. Nanti di bagian akhir dari bab i'rab rofa seperti itu. Demikian pula tadribani, gitu ya. Nah sekarang bedanya kalau biasa di pondok itu dimaknani sopo dan siro itu. Kalau mukul sopo lanang loro dengan mukul siro lanang loro bedanya apa itu. Jadi kalau saya ngomong misalnya mukul dua orang laki-laki yadribani berarti yang mukul. Jadi di sini ada beberapa pihak, saya, ada kalian yang sedang berbicara dengan saya, ada orang lain. Kalau sopo, yadribani, mukul sopo lanang loro gitu kan. Berarti yang mukul siapa? Mereka. Kalau bahasa Indonesia mereka. Jadi kalau dalam percakapan itu ada saya, orang yang sedang bicara, ada kamu atau kalian, orang yang sedang saya ajak bicara. Kalau dalam bahasa Jurumiyah namanya mukhotob, dan ada orang ketiga. Orang pertama itu mutakalim, sedang yang ngomong, orang kedua itu namanya mukhotob, orang ketiga itu namanya ghaib. Jadi mereka gitu. Jadi bedanya yadribani mukul sopo lanang loro, tadribani mukul siro lanang loro. Kalau saya di sini ada dua orang A dan B, kemudian di luar sana ada C dan D, misalnya begitu. Maka kalau yadribani mukul sopo lanang loro berarti yang mukul siapa? Yang mukul C dan D. Kalau tadribani mukul siro lanang loro, yang mukul siapa? A dan B. Tadi ya, ini contohnya saya yang ngomong, di depan saya ada dua orang laki-laki, misalnya bernama A dan B, di luar saya dan A dan B, di luar sana ada orang laki-laki namanya C dan D. Maka kalau saya mengatakan yadribani, mukul sopo lanang loro, yang mukul bukan kalian yang sedang saya ajak bicara, tetapi mereka. Kalau dalam contoh saya tadi, C dan D. Tapi kalau tadribani mukul siro lanang loro, yang mukul kamu berdua. Dalam contoh tadi, A dan B. Karena saya ngomong dengan A dan B, laki-laki dua orang. Kemudian ada pihak lain di luar yang majelis ini, ada C dan D, ya itulah yang namanya sopo di situ.
Ya, bukan sopo jarwo tentunya. Baik, kita lanjutkan. Jadi yadribani dan tadribani. Itu sekali lagi, yadribani dan tadribani adalah fi'il mudhari yang sudah ditambahi apa? Ditambahi alif tasniyah. Ya, itu. Di sini fokusnya di situ. Nanti kalau ada tanya, "Lo nunnya apa?" Nah, nunnya nanti akan dijawab di bab akhir dari i'rab rofa. Nun itu nanti akan menjadi tanda rofa dari fi'il mudhari yang modelnya seperti yadribani, tadribani gitu ya. Ini seperti itu. Mirip kemarin dengan apa itu? Belum nanti ya. Di isim tasniah mirip. Oke. Atau fi'il mudhari yang bukan yang sudah ada tambahannya tidak hanya alif tasniah tapi bisa saja awawul jama'ati atau wawu makna akeh. Wawu yang menunjukkan bahwa pelakunya banyak. Wawu jamak. Contohnya, nahu yadribuna, pamain lafal yadribuna, wa tadribuna lafal tadribuna. Maknane yadribuna lagi to bakal mukul sopo lanang akeh, wa tadribuna lafal tadribuna, mana tadribuna lagi to bakal mukul siro lanang akeh. Tidak termasuk fi'il mudhari yang alladzi lam yatasil berisya'un adalah tidak termasuk itu adalah fi'il mudhari yang bertemu atau ditambahkan wawu jamak. Wawu jamak itu wawu yang menunjukkan makna banyak, pelakunya banyak. Saya kembali ke contoh awal tadi. Yadribu itu memukul, yang memukul satu orang laki-laki. Kalau wah ternyata yang mukul tambah lagi jadi dua orang, maka kalimat yadribu berubah menjadi yadribani. Wah sekarang tambah lagi yang mukul tambah banyak, laki-laki semuanya, maka menjadi yadribuna. Yadribu itu yang mukul satu orang laki-laki, yadribani pelakunya dua orang, yadribuna pelakunya banyak atau minimal tiga. Gitu. Nah dalam contoh yadribani atau yadribuna untuk membedakan berapa pelakunya, maka untuk yadrib yang dua orang ditambahi alif yang disebut alif tasniyah, alif yang bermakna dua, dan wawu jamak, wawu yang menunjukkan bahwa pelakunya banyak. Gitu. Jadi fi'il mudhari'nya tetap, hanya pelakunya saja yang berbeda. Yadribu satu orang pelakunya, yadribani dua orang pelakunya, yadribuna pelakunya banyak laki-laki. Gitu. Atau berikutnya awyaul muannasatul mukhatabah. Allahu akbar, Allahu akbar.
Baik, kita lanjutkan lagi. Auya ul mu'annasatul mukhotobah. Auya ul mu'annasatu utawa ya makna wadon siji. Mu'annas itu perempuan. Auya ul mu'annasatu utawa ya makna wadon siji al mukhotobatu kang diceritani. Mukhotobah, mukhotob. Kalau mukhotob itu laki-laki, mukhotobah perempuan. Mukhotob kalau bahasa di sini mah diceritani. Kalau dalam bahasa Indonesia mukhotob itu orang kedua, kamu, ya. Orang pertamanya saya yang ngomong, yang diajak ngomong namanya mukhotob, orang kedua. Ya, di luar orang pertama dan orang kedua adalah orang ketiga kalau dalam bahasanya jurumiyah ghaib tadi. Kalau dimaknani tadi ada siro dan ada sopo. Kalau siro itu berarti untuk orang kedua, siro lanang loro berarti kamu berdua laki-laki. Kalau sopo lanang loro mereka berdua laki-laki, misalnya begitu. Ya mu'annas mukhotobah, ya yang menunjukkan makna perempuan, jumlahnya satu orang, dan mukhotobah berarti perempuannya sedang saya ajak bicara, orang kedua. Contohnya misalnya nahu tadribina, pemain lafal tadribina. Manane tadribina, lagi to bakal mukul, siro wadon siji. Ya, jadi lagi apa tadi kita dari waqaulul alfi'ul mudhari tadi bahwa dalam pernyataan awal disebutkan bahwa kalimat-kalimat yang memakai dhammah sebagai tanda rafa adalah fi'il mudhari, kemudian jamak taksir, jamak muannas salim dan fi'il mudhari alladzi lam yatasil bi airi syai'un. Nah, yang bukan, nah ini maksudnya begitu, yang bukan fi'il mudhari yang tidak ada tambahan apa-apa, di antaranya adalah tadi fi'il mudhari yang ditambahi alif tasniyah, ditambahi wawu jamak, dan ditambahi ya mu'annas, mu'annasah, mukhotobah, gitu ya. Jadi kalau yadribu itu yang mukul dia, ya, karena orangnya nggak di sini berarti orang ketiga, laki-laki satu orang. Kalau satu orang tadribu siro lanang siji, ya. Nah, kalau yang ini adalah mu'annas mukhotobah yang pelakunya adalah seorang perempuan yang sedang saya ajak bicara. Jadi kalau saya bicara dengan seorang wanita yang ternyata dia akan memukul, maka sama anti tadribina. Kamu perempuan jenis kelaminnya jumlahnya satu orang, apa yang mau dilakukan? Dia yang perempuan itu, kamu tadi itu yang sedang berbicara dengan saya, itu yang akan memukul. Itu maka kalimatnya menjadi anti tadribina, gitu ya. Kalau tadribu berarti yang mukul siapa? Satu orang perempuan, tapi bukan yang termasuk orang ketiga, bukan orang kedua, gitu. Ya. Nah, fa'innahu mangqasuni fi'il mudhari yang tadi ketemu alif tasniyah, fi'il mudhari yang ketemu wawu jamak, fi'il mudhari yang ketemu dengan ya mu'annas mukhotobah, iku yurfa'u. Fa'innahu mangqasuni fi'il mudhari iku yurfa'u dirafa'ake apa fi'il mudhari bi thubutin nuni kelawan tetepin nun. Ya, kelawan tetepin nun kama kaya keterangan saya kang bakal teko apa ma. Ya, sekali lagi bahwa pernyataan terakhir bahwa ada salah satu kalimat yang menggunakan dhammah sebagai tanda rafa adalah fi'il mudhari yang alladzi lam yatasil bi akhiri syai'un. Nah, ternyata fi'il mudhari itu tidak hanya itu saja, termasuk ada juga fi'il mudhari yang sudah ditambahkan tadi, diantaranya ditambahi alif tasniyah, ditambah jamak, ditambahi ya mu'annas mukhotobah. Nah, untuk fi'il mudhari yang tadi, kalau yang tadi yang awal yang tidak ketemu itu, yang enggak ada tambahan apa-apa, maka alamat rafa'nya dhammah. Sedangkan ternyata juga ada fi'il mudhari lain tetapi sudah ada tambahannya. Nah, fi'il mudhari yang sudah ada tambahannya antara lain adalah
alif tasniyah, wawu jamak, ya muannas mukhotobah, itu semuanya fi'il mudhari yang alamat rofaknya bukan domah, tetapi apa tadi? Bisubutin nun. Tanda rofaknya untuk yadribani, tadribani, yadribuna, tadribuna, tadribina, tanda rofaknya adalah nun. Nun yang ada di akhir kalimat yadribani, tadribani, dan seterusnya itu adalah tanda bahwa kalimat-kalimat itu rofa. Tandanya nun. Ya, nanti akan diuraikan di bagian belakang. Kan lirrofi arba'u alamatin ad-dhammatu wal alifu wal waw wan nunu. Nanti yang tadi yang ada taman alif, ada taman waw, ada taman nun itu nanti dibahas di belakang kelompoknya yang pakai tanda nun, ya. Jadi sama-sama fi'il mudhari'nya. Yadribu fi'il mudhari', yadribani fi'il mudhari'. Bedanya yadribu itu fi'il mudhari' yang tidak ada tambahan apa-apa, yadribani fi'il mudhari' yang ada tambahan alif tasniyah. Nah itu tadi. Dua jenis ini menyebabkan dua tandanya berbeda. Yang tidak ketemu apa-apa tanda rofaknya pakainya domah seperti yadribu. Kalau sudah ada tambahan misalnya alif tasniyah yadribani, ada wawu jamaknya tadribuna, ada ya mu'arras mu'tabah tadribina, maka ketiga jenis fi'il mudhari' ini tanda rofaknya pakainya nun. Yadribani, tadribani, yadribuna, dan seterusnya. Demikian yang kita sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga bisa kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan kita akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.